Halo penonton semua, saya yakin kalian semua yang menonton video ini pasti sering dengar Artificial Intelligence, sebuah ilmu yang terkenal, sedang banyak diulik-ulik oleh orang-orang dan terus berkembang. Bahkan Bapak Presiden Joko Widodo tekankan Artificial Intelligence kepada TNI Polri dan ingin Artificial Intelligence gantikan ASN. Bapak Presiden Jokowi menyebutkan COVID-19 telah mengakselerasi dunia untuk mempercepat penerapan otomatisasi, pengembangan artificial intelligence dan konsep big data. Beliau ingin agar para perwira TNI Polri masa depan bisa bekerja dengan cara yang tidak standar dan bekerja lebih cepat dibandingkan pihak lain. Beliau juga berkata, dunia berubah dengan cepat. Disrupsi teknologi telah berdampak pada semua sektor kehidupan. Penerapan otomatisasi, artificial intelligence, dan big data mengalami percepatan dan semakin dipercepat oleh terjadinya pandemi COVID-19 sekarang ini. Beliau juga mengatakan, perkembangan teknologi militer juga semakin cepat. Saat ini, teknologi militer mulai menggabungkan persenjataan dengan kecerdasan buatan. Kemudian, dunia juga mulai menggunakan teknologi otomatisasi, teknologi sensor hingga komputasi kuantum di dunia militer. Selain itu, komputasi kuantum mulai dibuat secara otonom diikuti dengan masalah keamanan cyber. Sekali lagi, ada penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi, ada mental dan karakter yang tangguh, yang tanggap, cepat, dan cerdas. Pada kejadian, beliau ingin Artificial Intelligence menggantikan ASN. Beliau mengungkapkan rencananya untuk memangkas struktur aparatur sipil negara atau ASN menjadi 2 tingkat, yaitu hanya eselon 1 dan eselon 2. Tahun depan kita akan lakukan pengurangan eselon. Kita sekarang ini memiliki eselon 1, eselon 2, eselon 3, eselon 4. Kita akan yang 3 dan 4 ini akan kita potong. Dan saya sudah perintahkan juga kepada Menpan untuk mengganti dengan AI, sehingga ada kecepatan. Kalau kita ganti dengan artificial intelligence, saya yakin kecepatan kita dalam perbirokrasian kita akan lebih cepat. Pertanyaan dari kita, apakah saat ini TNI Polri dan pemerintah belum sepenuhnya menyerapkan teknologi ini? Apakah ini bagus? Pengaruhnya buat kita apa? Apa yang harus kita persiapkan? Oke, kita masuk pada bagian pertama, kondisi teknologi artificial intelligence saat ini di TNI Polri dan pemerintah. Beberapa hari yang lalu, saya mendapatkan email untuk mengikuti workshop dalam jaringan yang dilaksanakan oleh kakak-kakak abang-abang mahasiswa program magister, instrumentasi, dan kontrol ITB. Workshop ini mengangkat topik Artificial Intelligence Challenge in Defense and Security Technology. Workshop dalam jaringan ini menghadirkan salah seorang narasumber, Kolonel Esis Profesor Dr. Insinyur Arwin Datumaya Wahyudi Sumari, STMT, IPM ASEAN Engineering, SCPE. Beliau menyampaikan, ada beberapa pemanfaatan teknologi Artificial Intelligence ini untuk TNI AU, diantaranya seperti untuk analisa intelijen pengambilan keputusan strategis, untuk estimasi penggunaan renewable energy, untuk perlindungan dari cyber attack, untuk deteksi dini kegagalan operasi electrical grid, untuk identifikasi pesawat terbang, untuk proteksi hardware transkripsi, untuk radar, pemeliharaan pesawat terbang, dan banyak lagi. Yang tidak saya tahu dan ingin saya tanya adalah, bagaimana dengan TNI AD, TNI AL, dan Polri? Kalau boleh menjawab, menurut saya hampir-hampir mirip lah dengan disampaikan oleh Bapak Arwin Datumaya Wahyudi
sumari tadi tentang pemanfaatan artificial intelligence tersebut. Terus, bagaimana dengan kondisi teknologi AI saat ini di pemerintah? Saya tidak tahu banyak dalam hal ini, tetapi yang saya amati di dalam bidang saya, menurut saya cukup baik. Oke, kita masuk pada bagian kedua. Apakah ini baik? Tentu saja ini baik. Dampak yang akan terjadi adalah efisiensi pekerjaan menjadi meningkat. Selain lebih cepat atau meningkat, biaya operasional menjadi lebih hemat. Bagian ketiga, pengaruhnya buat kita apa? Untuk dunia pekerjaan, menurut saya, adanya pergantian skill yang dibutuhkan. Masih ingat yang kita katakan di awal video kan? Presiden mengatakan eselon 3 dan 4 akan dipotong. Saya harap teman-teman mengerti apa maksudnya. Jadi, skill apa yang harus kita persiapkan? Menurut saya, yang harus kita persiapkan tidak jauh dari soft skill, kemampuan teknis atau programming, pengambilan keputusan, penyelesaian masalah, inovatif, kreatif, inisiatif, dan sebagainya. Dan kita juga harus mengenal posisi-posisi atau nama jabatan dalam dunia artificial intelligence seperti computer vision engineer, machine learning engineer, network analyst, data analyst, security analyst, cloud engineer, dan sebagainya. Sebagai penutup dari saya, mari kita sama-sama persiapkan diri kita untuk menghadapi perubahan dunia ini. Saya Suanda Kurnia, saya ucapkan terima kasih. Sampai jumpa.